Jangan percaya Indonesia bisa meraih kemenangan menghadapi Jepang. Bagi Jepang, menghadapi Indonesia adalah pertarungan harga diri. Sebagai negara dengan peringkat 15 dunia menjamu tamunya Indonesia dengan peringkat 117 dunia, maka kemenangan adalah harga mutlak bagi Jepang. Halo sobat-sobat Papatola TV dimanapun kalian berada. Apa kabar? Sehat-sehat selalu. Selamat pagi, sore, siang, malam. Kapanpun kalian menyaksikan video ini. Sobat-sobatku, ini adalah video Papa tentang ulasan taktik prediksi. Seperti apa kira-kira pertarungan terakhir Indonesia di babak kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan bertandang ke kandang Jepang pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025. Kita tahu sendiri bahwa pada pertandingan match pertama ketika Indonesia menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, kita tampil habis-habisan, namun sayang Jepang mampu meluluh lantakkan gawang Marten Pas dengan 4 gol. Meskipun di tengah hujan deras, punggawa-punggawa Indonesia, timnas Garuda terus memberikan perlawanan, namun kualitas membuktikan memang bahwa Jepang berada di atas kualitas pemain-pemain Indonesia. Sobat-sobatku, di pertandingan terakhir memang tidak menentukan posisi apapun karena Jepang sudah melaju ke Piala Dunia dan kita sudah positif aman untuk masuk ke putaran keempat. Namun di sini ada gengsi yang harus dipertaruhkan. Pertama, bagi Jepang, kekalahan menghadapi Australia menjadi noda bagi mereka dalam perjalanan menuju Piala Dunia karena itu merupakan kekalahan pertama bagi Jepang. Dan tentu saja pelatih Jepang tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama ketika mereka menjamu tim nasional Indonesia. Bagi mereka, kemenangan menghadapi Indonesia adalah kemenangan yang harus mutlak mereka peroleh. Nah, menariknya bagi Indonesia, mengalahkan Jepang tentu akan membuat poin kita dalam peringkat FIFA akan semakin meningkat. Ini menjadi satu motivasi yang kuat bagi Indonesia, apalagi dengan posisi saat ini di posisi peringkat 117 pasca kita mengalahkan Cina. Tentu bila mana kita bisa meraih kemenangan menghadapi Jepang, peringkat kita akan semakin naik lagi. Bisa saja menjadi 105, 107, atau yang pasti mungkin di bawah 110. Itu tentu menjadi modal bagi Indonesia untuk terus bisa memperbaiki peringkat sampai kemudian di akhir tahun ini kita bisa lepas dari peringkat 100. Dan ini akan menjadi sangat menarik tentunya bagi Indonesia dalam menghadapi putaran keempat nanti. Sobat-sobatku, kita tahu bahwa ketika menghadapi Jepang, 11 pemain inti yang ditampilkan oleh pelatih Jepang hanya Daichi Kamada dan juga Tsuyoshi Watanabe yang berkarir di Eropa. Selebihnya pelatih Hajime Moriyasu membawa pemain-pemain yang berlaga di liga lokal. Begitupun Australia sangat kesulitan untuk bisa meraih kemenangan. Mereka hanya beruntung 1 gol di menit-menit terakhir, di menit-menit 90. Dan tentu saja 21 pemain ini tetap dipertahankan oleh pelatih Hajime. Dan itu juga nantinya yang akan menjadi pemain Jepang yang akan diturunkan menghadapi Indonesia. Ada peluang bagi Indonesia sebenarnya untuk meraih kemenangan. Melihat grafik permainan kita yang meningkat dari sejak Patrick Kluivert menangani timnas. Di awal pertandingan kita kalah menghadapi Australia, kemudian menghadapi Bahrain kita menang 1-0, dan juga menghadapi Cina kemarin kita menang juga 1-0. Ada peningkatan grafik permainan termasuk rotasi pemain yang dimainkan oleh Patrick sangat-sangat membuat khalayak ramai terkejut. Bagaimana tidak, Patrick berani memainkan 4 pemain Liga 1 Indonesia untuk bersanding di starting line up. Ada Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy, dan juga Yakob Sayuri. Dan ini mengalahkan nama-nama besar seperti Kevin Dix dan Mes Hilgers yang harus rela duduk di bangku cadangan. Dan hasilnya 4 pemain ini saling bahu-membahu dan sangat padu dengan pemain-pemain yang lain dan membuahkan permainan yang sangat menarik dan enak untuk ditonton. Agresivitas, kemudian juga determinasi menjadi modal bagi kita untuk bisa mengalahkan Cina kemarin.
Nah, bagaimana menghadapi Jepang? Menghadapi Jepang tentu kemenangan menjadi salah satu hal yang harus kita perjuangkan. Namun begitu pun kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kualitas pemain Jepang, meskipun mereka adalah pemain pelapis, tetap masih menjadi yang terbaik di Asia. Salah satu yang terbaik di Asia. Dan untuk itu pemain-pemain kita harus lebih sabar, lebih jeli, dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Untuk pola permainan sepertinya Patrick akan lebih variatif lagi. Bisa saja dia akan merubah lagi kombinasi pemain dengan hadirnya kembali Marcelino dan kemudian Martin Pas juga sudah bisa kembali dimainkan. Tentu bisa saja dinamika siapa yang akan menjadi penjaga gawang juga bisa akan lebih menarik lagi untuk didiskusikan, apakah Martin Pas atau juga Emil Audero. Kita tahu sendiri bahwa Emil Audero debut menghadapi Cina juga tampil sangat baik, tenang dan juga cermat serta punya visi dalam membangun serangan, dan itu memang menjadi salah satu nilai plus dari seorang Emil Audero. Begitu juga dengan Kambuaya, Egy yang notabene boleh dikatakan menggantikan peran dari Marcelino kemarin, namun Egy berhasil mampu membuktikan dirinya memang layak untuk menjadi starting line up. Ball possession-nya, pembukaan ruang ya, membuka posisi, membuka ruang, membuka celah, itu menjadi salah satu keunggulan sekarang yang dimiliki oleh seorang Egy. Bertambah usia, bertambah dewasa, Egy sudah tidak terlalu banyak lagi memainkan bola-bola skill individu, tapi sudah lebih pada kerjasama tim. Dan ini menjadi catatan yang mungkin menurut Patrick Kluivert akan sangat-sangat baik bila Egy tetap diberikan kepercayaan untuk menambah jam terbang. Bukan menambah jam terbang ya, menambah variasi serangan dari kanan. Mengenai Lili Pali juga yang dimainkan oleh Patrick, bisa saja di pertandingan menghadapi Jepang bisa dimainkan sebagai starting line up. Kita merasa bahwa siapapun yang akan diturunkan nanti oleh Patrick, menurut Papatola kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda. Artinya kita mampu dan punya stok pemain yang gap kualitas antar pemain tidak terlalu jauh, dan ini tentu akan membuat keseimbangan tim ketika siapapun yang akan menjadi starting line up, siapapun yang menjadi cadangan, skema permainan yang diinginkan oleh seorang pelatih tetap akan bisa dimainkan. Begitupun kita berharap mudah-mudahan semua pemain tampil semangat meskipun kita tidak bisa lolos langsung lagi ke Piala Dunia dari ronde ketiga ini, tapi kita masih punya harapan di ronde 4 untuk bisa merebut tiket mewakili Asia. Bravo sepak bola Indonesia, itu dia ulasan Papatola. Mudah-mudahan prediksinya Indonesia menang 2-1. Kalaupun begitu, kalaupun tidak menang 2-1 mungkin berakhir dengan draw. Ya memang kita harus mengakui bahwa Jepang adalah lawan yang berat ya sobat ya. Terlepas pemain Jepang yang diturunkan adalah pemain-pemain lapis 2. Terbukti Australia di kandang sendiri hanya mampu bisa mencetak 1 gol di menit-menit terakhir. Oke sobatku, itu dia video kita tentang persiapan ataupun prediksi taktikal strategi Indonesia menghadapi Jepang. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komen-komen terbaik kalian sobat. Dukung terus sepak bola Indonesia. Bravo Indonesia. Go Piala Dunia. Jangan lupa untuk like, share, subscribe Papatola TV. I love you full. Sampai jumpa.